Selamat pagi Pak Krisna. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Wayan. Kabar baik saya hari ini Bu. Kalau Ibu bagaimana hari ini? Astung Kare, kabar saya baik-baik juga. Oh ya Pak, sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati kemarin, katanya Bapak hari ini mau coaching. Untuk persiapannya bagaimana Pak? Sementara sudah siap sih untuk melakukan coaching terhadap rekan saya Ibu. Semoga lancar sih. Untuk pengembangan kompetensinya hari ini apa saja yang Bapak akan lakukan? Oke, jadi dalam prosesnya rencana untuk hari ini saya mengembangkan kompetensi IT coaching Pak. Oh ya, Eh, apa saja Pak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan di sana? Oke, jadi dari kompetensi inti itu ada beberapa yang ingin saya kembangkan. Bu, di sana ada yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi itu kira-kira Bu. Oh, sangat luar biasa sekali ya Pak untuk pengembangan kompetensinya kita hari ini. Untuk ada yang lebih diutamakan nggak Pak selain perkembangan itu? Kalau yang diutamakan, mungkin kira-kira saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi dalam melakukan coaching ini, saya ingin mengembangkan kompetensi yang itu, tetapi juga tetap dua kompetensi yang lain juga ingin tetap saya kembangkan. Ya, di sana kan Bapak katakan untuk fokus kepada pertanyaan yang berbobot ya Pak. Untuk Ya. indikatornya kira-kira seperti apa? Oke, kalau indikator ketercapaiannya mungkin Ibu ya. Jadi pada masing-masing tahapan tirta itu bisa terlihat satu pertanyaan berbobot saat saya nantinya melakukan coaching. Dan juga dari setiap tahapan tirta itu juga saya berusaha untuk memperlihatkan tentang kompetensi kehadiran penuh ataupun juga mendengarkan aktif dari coach saya. Iya iya iya. Baiklah Pak, kalau seperti itu, saya nanti akan melakukan pengamatan terhadap apa yang Bapak lakukan, dan saya juga akan menggunakan rubrik-rubrik pengamatan untuk mendapatkan indikator-indikator dari tahapan tirta yang Bapak sudah sebutkan tadi. Selain juga saya akan melihat di sini kehadiran penuh Bapak itu seperti apa, dan eh, mendengarkan aktif saat coaching itu apa yang Bapak lakukan. Ya, terima kasih Pak. Silakan lakukan coachingnya dengan rekannya, dan selamat bagi Bapak untuk coaching hari ini. Baik, terima kasih Ibu Wayan. Oke, selamat siang Pak Eka. Wah, selamat siang Pak Krisna. Bagaimana kabarnya ini Pak Krisna? Sehat. Syukur kabar saya hari ini sehat, luar biasa gembira. Kalau Pak Eka bagaimana kabar hari ini? Ya, kabarnya beginilah Pak Krisna. Jadi, biarpun tidak sehat, harus dibilang sehat Pak Krisna. Kalau Pak Krisna ini kelihatan dari wajahnya aja, saya sudah tahu ini pasti ceria, gembira gitu ya kabarnya. Oke, ya memang kalau saya memang selalu mengusahakan supaya diri saya itu nampak ceria, supaya orang-orang di sekitar saya juga ikut ceria, Pak Eka. Nah, ini kebetulan Pak Krisna kalau gitu saya bertemu dengan Pak Krisna. Semoga saya ini bisa tertular ya, meskipun dalam kesibukan saya juga bisa seperti Pak Krisna, bisa ceria begitu ya. Wah, luar biasa Pak. Patut saya contoh ini. Oke. Oh ya Pak, apakah Bapak bersedia bahwa percakapan kita kali ini akan direkam Pak untuk keperluan program dan nantinya sebagai dokumentasi saja agar bisa diserahkan kepada fasilitator? Kira-kira bersedia Pak? Boleh Pak Krisna, kita kita juga bicarakan hal-hal yang baik. Siap, saya siap Pak Krisna, siap. Baiklah, oke. Dalam pertemuan kita kali ini, Pak Eka, kita mau ngobrolin apa saja nih kira-kira? Gimana ya Pak ya?
Saya itu merasa kurang mampu atau merasa ada Mhm. kesalahan Pak Krisna ya dalam hal mengajar murid-murid saya itu, apakah saya khususnya ini dalam pelajaran matematika Pak Krisna, apakah Oke. saya itu harus mengajar keterampilan berhitung terlebih dahulu kepada murid-murid saya atau Mhm. melanjutkan mengajar materi matematika di kelas 6 murid-murid saya yang materinya demikian padat dan cukup sulit. Itu Pak Krisna saya bingungnya. Oke. Hmm. Kalau Pak Eka tadi bilang diri Bapak itu merasa kurang mampu ya. Hmm. Nah, kurang mampunya itu yang seperti apa Pak Eka? Seperti apa sih kondisi dari Pak Eka saat ini sehingga Pak Eka bisa menganggap diri Pak Eka itu kurang mampu? Iya, iya betul begini Pak Krisna. Entah itu kurang mampu atau saya keliru ya. Karena begini Pak, Ya. kenyataannya murid-murid saya itu masih banyak yang belum mengetahui atau bisa atau terampil dalam hal kompetensi operasi hitung, Pak. Baik itu Mhm. penjumlahan, pembagian, perkalian, pengurangan. Nah, terlebih lagi dua itu, perkalian dan pembagian itu masih belum bisa. Nah, bagaimana saya itu bisa melanjutkan mengajar materi matematika yang seharusnya kompetensi awal murid yang dimiliki syaratnya adalah terampil dalam operasi hitung, begitu Pak Krisna. Hmm, Oh, jadi seperti itu. Jadi dalam obrolan kita kali ini, Pak Eka, apa sih yang ingin Pak Eka dapatkan? oh iya, mungkin hal terpentingnya Pak ya, atau Mhm. hal hal apa ya yang ingin yang saya ini dapatkan kira-kira bisa membantu Pak ya. Nah, mungkin bisa membantu murid saya agar bisa menguasai keterampilan dalam menyelesaikan operasi hitung, Pak. Karena itu sebagai prasyarat untuk memahami materi-materi matematika yang cukup rumit sih di kelas 6 ini, Pak. Itu barangkali kira-kira, Pak ya. Baik-baik. Jadi Hmm. Pak Eka ingin membantu murid Pak Eka supaya bisa menguasai materi matematika, sekaligus juga nantinya bisa memiliki keterampilan berhitung. Seperti itu, Pak ya? Ya, sekaligus ya, betul Pak, sekaligus itu. Hmm. Oke, baik Pak Eka. Nah, jika kita ngomongin murid Pak Eka sendiri nih tentang keterampilan berhitung, Pak Eka, kalau menurut pengamatan Pak Eka sendiri, idealnya murid kelas 6 itu yang seperti apa sih Pak Eka kemampuan berhitungnya? Oh iya, kalau khusus ini Pak ya, dengan murid kelas 6, terutama saya juga wali kelas 6. Kalau menurut saya, murid-murid kelas 6 itu seharusnya ini Pak ya, seharusnya mereka itu sudah bisa atau sudah terampil dalam dalam operasi berhitungnya Pak. Baik itu yang Oke. saya sampaikan tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu mereka itu harusnya sudah terampil sehingga bahkan mereka itu mungkin ya bisa menyelesaikan operasi hitung sampai bilangan ratusan ribu. Itu menurut saya Pak, sehingga tidak ada kesulitan untuk mencerna atau memahami materi di kelas 6 yang sebenarnya pengulangan dari kelas 1 sampai kelas 5. Itu sih Pak menurut Iya. saya. Oke, jadi itu menurut Pak Eka ya. Kalau murid kelas Oke. Nah, kalau misalnya diandaikan kondisi itu Pak Eka dalam skala nih, skala 1 sampai 10 Pak Eka ya. Iya. Kalau Pak Eka melihat murid Pak Eka sekarang, kira-kira Pak Eka ada di skala berapa? Wah, ini bicara tentang murid saya jadinya Pak ya. Oh iya. Baik, karena saya ingin cerita juga dengan Pak Krisna. Jadi Oke. saya andaikan dalam skala yang Pak Krisna 1 sampai 10 sampaikan tadi itu sangat beragam, Pak. Oke. Ya, mungkin yang sudah agak bisa itu mungkin Hmm. rata-rata sudah berada di skala 6. Ini yang agak bisa, Pak ya. Kalau yang sama sekali ini bahkan pengurangan aja mereka itu tidak tidak tahu konsep dalam meminjam bilangan besar ya, bilangan ribuan itu mungkin tergolong ke skala berapa ya? Ini
ke skala 4 barangkali Pak Krisna ya. Kecil ya Pak ya. Skala 4 ya. Oke, oke. Hmm. Beragam. Tadi ada 6, ada juga 4 beragam Pak Iya, Eka ya. iya Pak. Oke. Nah, dari kondisi ini mungkin sesuai seperti yang tadi Pak Eka sampaikan. Tadi masih bingung seperti apa Pak Eka? Mau lanjut ngajar materi atau mengajarkan keterampilan berhitung? Iya benar Pak, benar. Ya, jadi dari kondisi seperti itu Pak Eka, Pak Eka ingin melihat muridnya Pak Eka ini ada di skala berapa? Iya. Kalau Pak Eka ingin lihat ya. Kalau dimasukkan ke dalam skala ya Pak ya, mungkin saya itu Heeh. kalau skalanya 1 sampai 10 keinginannya sih pasti 10 Pak ya. Tapi melihat kondisi deh Pak ya, melihat kondisi harapannya sih dalam 1 tahun ajaran ini mungkin tercapai antara 7 sampai 8 atau 9 ya 7 8 9 itu, dan pada intinya mereka itu adalah bisa terampil dalam operasi hitung. Nah, itu sih Pak di antara skala 7 8 9 sih menurut saya keinginannya Pak ya. Ada di skala 7, 8, 9 Pak Eka ya? Iya, betul Pak, Oke. betul. Kalau menurut Pak Eka, ini sebagai guru yang mengajar matematika, kira-kira kekuatannya Pak Eka, apa yang bisa Pak Eka lakukan untuk bisa supaya muridnya Pak Eka mencapai angka 7, 8, atau bahkan 9 itu? Apa ya? Ya ini sebenarnya Pak, ini dah yang menjadi Ah, kebingungan saya Pak Krisna. Kalau saya melihat lebih jauh, kalau kekuatan sih saya ada potensinya itu atau ada peluangnya itu, saya itu bisa selalu bersama murid karena saya kan wali kelas. Jadi peluang waktunya itu lebih besar, Pak. Jadi mungkin baru itu ya yang saya pikirkan, apa lagi ya? Itu barangkali Pak ya. itu barangkali ya. Hmm. Oke. Kalau misalnya menurut Pak Eka, kalau seperti itu tadi Pak Eka bilang, kira-kira solusi apa yang bisa Pak Eka lakukan? Wah, ini Pak Krisna pintar sekali nih nanyanya. Ini langsung menjurus ini ya. Apa ya? Kalau dari waktu saya punya Ya, untuk menemani murid, mungkin begini Pak ya. oke. Barangkali barangkali sesuai atau tidak ini Pak ya. Kalau menurut Hmm. saya itu bisa ya nanti saya pagi-pagi itu menyelipkan pembelajaran atau pengulangan konsep tentang operasi hitung dan memberikan satu latihan soal barangkali Pak. Satu latihan soal setiap harinya secara rutin. Nah, mungkin mungkin itu ya karena peluangnya kan saya punya waktu itu Pak ya. Itu Hmm. barangkali Pak. Oke, oke. Nah, dari kemungkinan yang tadi Bapak Eka sebutkan itu, bagaimana Bapak ini akan bisa untuk melaksanakan itu? Dan apa sih strategi untuk kemungkinan itu supaya bisa Pak Eka laksanakan? Kalau itu ya, kalau melaksanakan itu yang pasti strateginya apa ya? Saya itu harus bersedia menyisihkan waktu, mengatur waktu supaya tidak mengganggu jam pelajaran yang seharusnya. Karena Mhm. matematika itu kan 1 minggu 1 hari, Pak ya. Jadi Ya. di hari-hari yang lain juga saya harus bisa mengatur waktu. Karena begini, hal itu sangat penting untuk menguasai materi. Ketika keterampilan berhitung mereka sudah seperti yang saya sampaikan tadi, mereka sudah kuasai, Oke. pasti akan lebih mudah, Pak, untuk menguasai materi. Jadi strateginya adalah bisa mengatur waktu supaya tidak mengganggu jam pelajaran lain. Itu kira-kira, Pak Oh, Krisna. oke, oke. Nah, mengatur waktu supaya tidak mengganggu jam pelajaran yang lain, Pak, tadi Bapak sebutkan ya. Iya, betul, Pak, Nah, betul. kira-kira Pak Eka ada hal lain yang mungkin tidak Pak Eka bisa lakukan lagi selain itu? Mungkin hal lainnya, Pak ya, kalau selain di sekolah, apa ya? Mungkin bisa begini, Pak. Saya juga Hmm, akan mengirimkan video-video pembelajaran mengenai oke, trik, mengenai apa ya? Mengenai keterampilan dalam menyelesaikan operasi hitung atau contoh-contoh soal itu yang bisa saya cari di YouTube dan kirimkan ke
WA mereka, WA murid-murid saya kan punya itu Pak grupnya, nomor WA murid juga semua punya. Nah, mungkin itu bisa dipelajari oleh murid di rumah. Nah, mungkin begitu Pak ya. Hmm. Wah, luar biasa punya WA grup Bapak ya. Iya, iya Pak. Hmm. Oke, tadi ada dua kemungkinan yang Bapak Eka sebutkan. Hmm. Adakah prioritas nih dari dua kemungkinan yang tadi Bapak Eka sebutkan? Yang ingin Bapak Eka prioritaskan kira-kira? Yang mana yang ingin terlebih dahulu dilakukan? Yang pasti saya ingin itu mendahulukan yang pertama Pak, yaitu mendampingi Mhm. murid dalam latihan pengerjaan satu soal dan pengulangan konsep Oke. berhitung. Karena itu lebih memastikan, saya juga lebih bisa tahu benar enggak murid ini bisa belajar, sudah memahami. Kalau video itu akan sih saya laksanakan, tetapi itu kan mereka belajar secara mandiri, Pak. Barangkali itu, Pak. Prioritas. Oke, kalau tadi Bapak ingin memprioritaskan mendampingi muridnya ya. Iya, Kalau betul, kita Pak. bicara tentang jangka waktunya Pak Eka, Mm-mm. waktu pelaksanaannya bagaimana nih yang akan Pak Eka lakukan ke depannya? Mungkin dalam pelaksanaannya ini harus rutin, Pak ya. Setiap Mhm. hari dan saya laksanakan itu secara rutin itu di pagi hari, Pak, seperti yang tadi. Nah, Oke. kenapa di pagi hari? Nah, mungkin ini juga perlu, mungkin barangkali Mhm. tepat enggak ya? Karena pagi-pagi itu pikiran murid itu masih fresh, Pak, masih segar. Jadi Oke, saya ya. selipkan itu sebentar. Nah, begitu secara rutin, Pak ya. Siap, siap, siap. Secara rutin dan harus Iya. berkomitmen mungkin Pak ya. Iya, betul, Pak. Ya, harus ada komitmennya. Oke. Nah, kapan nih kira-kira Pak Eka akan memulai untuk melaksanakan rencana Pak Eka itu? Nah, ini dah Pak Krisna kalau nanyanya ini pasti langsung ini ya terus. Nah, Ini dah. Jadi saya harus berpikir segera ini gimana ya kalau ditanya kapan eh lagi besok nggak bisa ya besok nggak bisa besok karena nggak bisa besok ya. ada pelajaran eh, agama ini ya lagi 2 hari saya bisa Pak ya lagi 2 hari Oke. pagi-pagi jadi tanpa tanpa mengganggu pelajaran seharusnya tema pada saat itu saya juga akan menyelipkan pengulangan konsep dan latihan soal itu lagi 2 hari Pak ya. Oke, lagi 2 hari Pak ya. Iya. Nah, lagi 2 hari Bapak akan melaksanakan ini. Hmm. Kira-kira ada nggak orang lain yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana Bapak ini? Kalau lagi ya mulai dari lagi 2 hari itu barangkali saya sendiri dulu Pak. Karena pas Mhm. kebetulan saya juga mengajar tema pada saat itu. Tapi nah ini seperti tadi kenapa enggak besok? Karena Oke. saya itu harus bekerja sama dengan guru Gama Hindu dan juga PJOK-nya Pak. Nanti saya minta Mhm. waktu sebentar untuk memulai konsep dan latihan satu soal atau beliau guru agama atau PJOK itu bersedia memberikan pengulangan konsep dan latihan soal. Jadi saya harus kerjasama dan kolaborasi dengan guru-guru itu. Jadi saya Oke. itu yang akan membantunya untuk selanjutnya, Pak. Ya. Hmm. Oke, luar biasa sekali Iya, Pak Eka nih. Idenya cemerlang, gagasannya luar biasa juga. iya. Oke, karena waktu nih Pak Eka, Hmm. kira-kira dari yang tadi sudah kita obrolkan bersama, apa yang Pak Eka dapatkan? Jadi apa ya yang sudah saya dapatkan? Nah ini dari pertanyaan-pertanyaan Pak Krisna ini sudah sangat menjurus sekali. Jadi saya sudah dibantu untuk menemukan solusi bagaimana caranya saya membantu murid memahami konsep keterampilan dalam berhitung dan juga nanti sekaligus akan mempengaruhi pembelajaran materi matematika di kelas 6. Jadi saya sudah sangat terbantu sekali Pak. Saya dapat ide-ide baru gitu Pak. Luar biasa nih Pak. Iya. Oke, mantap Pak Eka. Iya. Oke, nanti em, ini akan dilaksanakan lagi 2 hari ya Pak ya. Ya betul Pak. Oke, nanti pokoknya kalau ada waktu minggu depan kita bisa ketemu lagi Pak Eka. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya pengen dengar cerita Bapak yang banyak nih tentang apa yang sudah Bapak lakukan selama seminggu ke depan nanti. Iya, iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi atas bantuan Bapak, atas pertanyaan-pertanyaan Bapak, itu saya bisa menemukan
idenya Pak. Saya juga siap Pak bercerita, semoga nanti pelaksanaan ini tidak ada permasalahan-permasalahan lagi. Terima kasih banyak Pak Krisna ya. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih kembali Pak Eka. Ya, sampai jumpa Pak. Sudah selesai ya Pak? Sudah selesai Bu. Luar biasa. Saya mengamati bagaimana tadi Bapak melakukan coaching dengan rekan Bapak, sangat luar biasa. Oke, maaf kalau ada kesalahan Ibu ya. Nah, tadi kan dari hasil coaching tadi kan Pak, kalau menurut Bapak, apakah sudah menunjukkan dari 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, terus yang terutama juga untuk memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan fokusnya yang sudah Bapak ungkapkan tadi? Oke, kalau saya rasa pribadi Bu ya, saya rasa sudah sih. Saya sudah berusaha untuk bagaimana bisa memunculkan pada setiap alur tirta itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tapi mungkin dari pengamatanku mungkin berbeda ya. Baiklah Pak, bagus sih kalau memang sudah ada tes seperti itu. Saya juga tadi melihat Bapak berusaha memunculkannya dari setiap tahapannya tadi. Bapak sudah menunjukkan kehadiran penuh Bapak seperti apa, dan terus juga dari yang saya lihat juga mendengarkan coach itu sudah sangat baik Bapak lakukan. Dan kemudian untuk kompetensi yang lain mungkin Pak, ada mungkin yang belum dapat diperlihatkan dari tadi itu? Oke, mungkin dari yang tadi sudah saya lakukan tentang praktek coaching itu, Ibu, mungkin saya akan lebih mengembangkan kompetensi saya supaya saya bisa lebih fokus lagi dengan coaching, ya. Kemudian juga saya bisa bagaimana sih saya bisa menunjukkan lebih aktif lagi dalam komunikasi sehingga pada akhirnya nanti saya bisa lebih banyak lagi untuk bisa mewujudkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing coach untuk bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahannya dia. Jadi seperti itu mungkin. Semoga dengan ini saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Bagus sekali Pak. Mudah-mudahan ke depannya juga Bapak bisa menerapkan sesuai dengan apa yang Bapak harapkan tadi, dan juga ke depannya semakin baik dan terus semakin baik. Dan saya juga banyak belajar di sini dari Bapak-bapak berdua, dan semangat belajar untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Wayan Sukernis. Pokoknya semoga saya bisa lebih baik ke depannya dan juga berusaha lebih maksimal lagi saat menjadi coach. Terima kasih. Sama-sama.